Budidaya tanaman cabai di pot maupun konvensional akan selalu dihadapkan dengan masalah hama dan penyakit. Hama menjadi faktor utama yang menyebabkan petani gagal untuk mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Pada tanaman cabai, penyakit keriting dan kuning pada daun cabai merupakan masalah besar yang menyebabkan kandungan nutrisi pada pupuk tidak bisa diproses secara sempurna. Jika daun tanaman cabai bermasalah, maka daun tersebut akan sulit memproses makanannya sendiri. Selanjutnya, produktivitas tanaman menurun dan yang paling merugikan adalah gagal panen. Selain disebabkan oleh gangguan organisme pengganggu pada tanaman cabai, daun cabai keriting disebabkan oleh hama, salah satunya yaitu thrips, tungau dan aphids. Ketiga hama yang sering menyerang tanaman cabai tergolong jenis hama kutu. Hama-hama ini dapat menyerang sepanjang musim, baik hujan maupun sedang musim kemarau. Ada juga yang disebabkan oleh infeksi virus mosaik yang terbawa oleh benih cabai yang berasal dari tanaman cabai yang terinfeksi mosaik sebelumnya. Akibat serangan dari hama kutu tersebut, akan membuat daun cabai menjadi keriting dan mengerut. Jika kita cermati secara seksama, akibat serangan ketiga hama tersebut sangat berbeda. Supaya lebih jelas, berikut gejala pada tanaman cabai apabila terserang oleh ketiga kutu daun tersebut. Hama thrips. Hama kutu thrips yang mengisap pucuk daun berukuran tubuh sangat kecil. Berwarna hitam dengan bercak merah, thrips dewasa memiliki sayap dan rambut pada tubuhnya. Saat masuk musim hujan, hama thrips berlindung di bagian bawah daun, begitu sebaliknya musim kemarau akan lebih ke permukaan. Hama thrips memiliki pergerakan sangat tinggi, mampu meloncat dari daun ke daun bahkan ke tanaman lain dengan jarak cukup jauh. Hama jenis thrips mengisap cairan pada daun tanaman cabai terutama bagian pucuk dan tunas daun. Gejala paling mudah kita jumpai adalah daun cabai menjadi keriting, mengkerut dan melengkung ke atas. Daun cabai yang terserang thrips berwarna keperakan, dan mudah rontok. Selain itu akan timbul garis atau bercak putih mengkilap pada daun, lama-kelamaan berubah menjadi kecoklatan dengan bintik hitam. Selanjutnya hama tungau. Hama jenis tungau berukuran kecil dan memiliki 8 kaki. Tungau berwarna kuning dan warna merah, dan yang tungau merah lebih berada di bawah permukaan daun. Tungau dapat meluas dengan cepat pada musim kemarau. Seekor tungau betina tunggal berkembang biak hingga 1 juta ekor tungau selama 1 bulan lebih. Telur tungau dapat menetas dalam waktu 3 hari kemudian menjadi dewasa setelah berumur 5 hari. Gejala serangan tungau yang spesifik: daun muda keriting dan melengkung atau menggulung ke bawah, menebal berbentuk seperti sendok terbalik. Serangan selalu dimulai dari pucuk daun atau bagian tunas daun muda. Jika daun cabai sudah terserang, maka pertumbuhan tunas akan berhenti. Selain itu, munculnya bintik kuning di permukaan daun. Bintik tersebut lama-kelamaan melebar lalu berubah menjadi kecoklatan dan akhirnya menghitam. Pada bagian bawah daun berwarna seperti tembaga dan terdapat benang-benang putih halus. Selain menyerang bagian daun, juga menyerang di bagian bunga. Hal ini akan mengakibatkan cabai tidak berbuah sama sekali. Dan yang terakhir adalah hama aphids. Aphids berukuran lebih besar, tidak mudah meloncat atau berpindah. Hama aphids berwarna hijau kehitaman, ada yang bersayap dan tidak bersayap. Tidak hanya menyerang daun, juga menyerang batang tanaman cabai dengan cara mengisap cairan tanaman. Hama aphids sifatnya berkoloni, bersembunyi di bawah permukaan daun, tepi daun dan pada batang tanaman cabai. Gejala serangan hama kutu aphids ini sangat mudah dikenal, yaitu
Jika terlihat banyak semut bergerombol pada batang tanaman cabai, daun dan batang tanaman cabai mengerut dan keriting akan terhambat pertumbuhannya. Kutu daun ini mengeluarkan embun madu dan sangat disukai semut serta menyebabkan pertumbuhan jamur, embun jelaga serta menghambat proses fotosintesis. Daun yang terserang berwarna hitam, pertumbuhan terhambat, keriting dan pertumbuhan tidak normal. Daun seringkali menjadi layu, menguning, dan akhirnya rontok. Perlu kamu ketahui juga, kutu daun juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tanaman cabai terkena virus mozaik. Kutu daun yang menghisap tanaman yang sudah terkena virus mozaik dari suatu tempat atau tanaman lainnya dapat menularkan ke tanaman cabai yang masih sehat melalui sedotan atau alat hisap. Cara paling tepat untuk meminimalisir serangan hama kutu daun cabai tersebut adalah lakukan pengamatan pada pucuk tanaman setiap 7 hari sekali. Jika ada tanda-tanda pada pucuk tanaman cabai kelihatan keriting, segera dilakukan pengendalian, dan sebaiknya menanam cabai pada lahan yang steril. Untuk video mengenai pengendalian hama, pengobatan dan jenis pestisida yang tepat akan kami bahas di video berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat.